Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nabiyyi ursila. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mustafa dhi syafa'atil uzma sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa ma'at taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'ulya wa huwa asdaqu haditsa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terkira, bisa beristiqomah dalam ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan setiap langkah dan perbuatan kita menjadi amal soleh yang bisa kita raih balasan pahalanya di yaumil akhir nanti dan menjadi bekal kehidupan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam, panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Allah. Para bapak hadirin rahimakumullah, bahwa setiap orang itu sudah oleh Allah berikan qada dan qadarnya. Maka di antara satu rukun iman kita yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Karena hakikatnya ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka ketetapannya sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Maka dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kita meraih takdir terbaik kita. Seperti tadi di muqaddimah saya bacakan penggalan surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang a'ta wattaqa, dia memberikan sebagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan atau percaya terhadap bil husna. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lil khair, ya, dia percaya dengan adanya kebaikan, dia percaya dengan adanya balasan al-jaza fil yaumil qiyamah, di yaumil akhir nanti di kiamat. Maka orang ini fasanuyassiruhu lil yusra, akan Allah mudahkan untuk berbuat amal soleh. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, pelit terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada dirinya,
wastagna, dan dia merasa cukup dari Allah, tidak perlu kepada Allah lagi. Ada orang yang merasa kaya, sukses, tapi dia merasa bahwa kesuksesannya ini tidak ada campur tangan dari Allah, itu hasil kerja dirinya sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya, dia membohongkan terhadap al-husna, yaitu terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya, terhadap balasan di yaumil akhir nanti. Ya, maka fasanuyassiruhu lil usra, Allah pun akan mudahkan untuk usra. Apa itu usra? Lisyarr, yaitu untuk berbuat kejahatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi jangan aneh kalau ada orang yang diajak. Kalau saya kebetulan guru bapak-bapak, ya, jadi kalau ada anak yang, kalau menurut Al-Quran ayat ini, kalau ada anak yang diajak bolos gampang, ya, diajak dalam kejelekan sangat mudah, itu bisa jadi setiap orang itu punya kodratnya, Pak. Setiap orang itu punya bawaan tabiatnya masing-masing. Bisa jadi ini yang Allah sebutkan dimudahkan dalam kejahatan, dalam kejelekan. Ya, kalau diajar mah belajar, diajar untuk kebaikan itu susah banget. Tapi kalau diajar bolos, gampang. Ya. Begitu juga sebaliknya, ada anak yang tidak usah disuruh dia datang ke masjid, tidak usah diperintah, dia sudah rajin belajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di masjid ini. Allah mudahkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi menjadi ciri bahwa kita termasuk orang yang oleh Allah dimudahkan dalam kebaikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita semua manusia itu diciptakan beramal terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz, atau sesuatu yang baru? Bapak di sini, apakah ini karena kehendak Bapak memang baru itu? Bisa jadi enggak ke sini, tapi kita hari ini sudah berada di masjid. Apakah kita beramal dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, atau sesuatu yang baru memang Allah belum tuliskan dan itu baru kita tuliskan, kita baru amalkan hari itu? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa setiap orang itu beramal tergantung terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang akan beramal dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuknya. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kembali, fafimal amal? Kalau setiap orang itu telah ditentukan amalnya dengan apa yang telah ditakdirkan, maka untuk apa kami beramal? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan untuk dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini diantara apa yang harus kita kuatkan, bahwa ketika kita ingin mendapatkan takdir terbaik, maka lakukanlah amal terbaik kita. Sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, i'malu, beramalah dengan sebaik-baiknya amal, berkiprahlah dengan sebaik-baiknya kiprah kita, sebaik-baiknya manfaat kita. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kamu, Allah akan menilai kiprah kamu. Wa rasuluhu, bahkan bukan hanya Allah, Rasul pun akan menilai amal kita, menilai kiprah kita. Wal mukminun, bahkan orang-orang mukmin akan menilai setiap apa yang kita lakukan, dan setiap kita akan dikembalikan, diperlihatkan apa yang telah kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Ini yang perlu kita kuatkan. Dan kalau kita melihat misalkan di anak cucu kita, di turunan kita, anak-anak kita sudah kalau istilah sudah hidang gitu, sudah mandiri untuk beribadah, mandiri ngaji, maka itu salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menjadikan takdir kita terbaik, lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita. Karena tidak mungkin seseorang mukmin dia mau melakukan atau melangkahkan kakinya kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan iseng-iseng coba-coba dengan sesuatu maksiat. Na'udzubillah, jika seandainya kita iseng mencoba, misalkan kita tiba-tiba pengen tahu gimana ya keadaan di dugem, dunia gemerlap itu di tempat-tempat diskotik, pengen tahu, coba-coba. Jangan coba-coba, Pak. Jangan-jangan na'udzubillah kita pas masuk di dalamnya ternyata kita meninggal dunia di dalamnya. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Maka langkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita ingin berdakwah, gitu ya. Tapi itu menjadi fitnah besar ketika kita meninggal di dalamnya. Menjadi fitnah besar bagi kita. Maka ketika kita menjadikan diri kita orang yang terbaik takdirnya, maka beramalah, kata Nabi, sebaik-baiknya amal. Karena tiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya, menuju qadanya. Kita tahu bahwa takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa kita ubah lagi. Dalam arti apa? Memang segitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, ada orang yang ditakdirkan menjadi orang kaya ya, karena dia tidak sanggup menjadi dengan kefakirannya. Dan ada juga orang yang ditakdirkan menjadi orang yang sengsara, yang miskin, karena dia tidak sanggup untuk menahan bagaimana godaan menjadi orang yang kaya. Sebagai contoh, Pak, saya dulu punya teman, walaupun saya tidak akan sebutkan namanya, Pak ya, gitu ya. Ketika punten, mohon maaf, penghasilannya pas-pasan, ya dia rajin ke masjid, dia romantis, setia kepada istrinya. Tetapi ketika dia menjadi pengusaha, bahkan dia akan menjadi ASN, gitu ya, hartanya melimpah, ternyata nikah lagi, Pak. Walaupun tidak apa-apa, Pak ya, poligami, tapi menjadi tidak maslahat karena tidak izin istrinya. Walaupun itu bukan syarat, tapi maslahat. Akhirnya keluarganya dengan kekayaannya itu tidak harmonis. Memang hartanya diberikan melimpah. Saya bercermin dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Ada orang yang tidak siap dengan kekayaannya, karena ternyata dengan kekayaannya dia mendapatkan fasilitas untuk melakukan hal-hal yang bahkan dilarang oleh agama ya. Kalau istilah Ki Hajar Dewantara gitu ya, bahwa setiap manusia itu punya tabiatnya, punya kodratnya masing-masing. Kalau seseorang itu bibitnya diibaratkan sebagai tanaman jagung, maka sampai kapanpun dia akan tumbuh menjadi jagung, tidak akan pernah menjadi padi ya. Bahkan ada istilah bahwa sekarang dia mah jadi berubah ya karena jadi kaya atau jadi pejabat. Tidak, Pak. Hakikatnya kekayaan ya, jabatan, posisi itu tidak mengubah watak seseorang, tapi itu menunjukkan siapa dia sebenarnya, gitu ya. Tidak mengubah, tapi menunjukkan wataknya seseorang. Bagaimana kita tahu di dalam Al-Quran ada yang namanya Qarun? Apakah Qarun ini baik, Pak? Dalam kisah disebutkan bahwa Qarun sebelum dia menjadi kaya orangnya rajin ibadah ya, tetapi ketika menjadi kaya dia menjadi orang yang sangat pelit. Bahkan sampai didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dinasehati mengeluarkan zakatnya dari hartanya itu. Tetapi dia hakikatnya pelit. Hakikatnya dia itu orang-orang pelit. Ketika dia kaya, menunjukkan kepelitannya itu. Karena ketika seseorang baik, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, sebelum jadi nabi dia sangat soleh. Ketika telah menjadi nabi dan menjadi pengaruhnya luar biasa, menjadi raja dan orang yang terkaya, tapi kebaikannya tidak sudut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan Nabi Sulaiman ini orang yang baik.
fasanuyassiruhu lil yusra. Bahkan balasan dari kebaikannya adalah berbuat baik yang lainnya, dan balasan dari kejahatan adalah kejahatan yang lainnya. Dan itu makna fasanuyassiruhu lil usra. Orang jahat mah dimudahkan oleh Allah kejahatannya. Maka kalau kita seandainya naudzubillah gitu ya, mau berbuat jahat, adik nipu, kita mau nipu, ternyata dimudahkan. Jangan-jangan kita tercatat orang min ahli saqaf, termasuk golongan orang yang ahli kejahatan, ahli ahli neraka nanti, naudzubillah. Ya. Kan ada orang yang nipu berhasil gitu ya, ngabegal berhasil, itu dimudahkan saja dalam kejahatan-kejahatannya. Maka itu min alamati ahli saqaf. Dia termasuk ciri dari orang-orang yang mendapatkan takdir naudzubillah yang kurang baik. Tapi seandainya kita berbuat baik sangat mudah, Allah ganti dengan kebaikan yang lain, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lain, maka insya Allah itu termasuk orang-orang yang mendapat kebahagiaan min ahli sa'adah, dari ahli orang-orang kebaikan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang harus kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan ini. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maka harus betul-betul kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa jadi Allah cabut hidayah itu ketika akan meninggal dunia, naudzubillah. Karena nanti fitnah di akhir zaman, ya kita termasuk akhir zaman kan hari ini. Itu ada orang yang berbuat amal kebaikan sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta lagi, tapi Allah cabut keimanannya, maka dia termasuk ahli neraka, naudzubillah. Dan ada orang yang beramal kejahatan, bahkan antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal lagi, satu hasta lagi, tapi Allah berikan dia hidayah dan dia termasuk ahli surga. Nah, maka kita harus berdoa kepada Allah bagaimana Allah menunjukkan hati kita ke jalan yang benar. Kita belajar dari sejarah bagaimana Abdullah bin Muljam, ya, Abdullah bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu diantara ahli Al-Quran. Dia bagus bacaannya, bahkan mengajar Quran, tapi di akhir hayatnya Allah cabut hidayahnya karena dia terkena fitnah. Kalau istilah sekarang terkena hoaknya buzzer gitu ya, sehingga akhirnya membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ya, kita kenal dalam riwayat para ulama ada Barsiso, ya, Barsiso yang ahli ibadah, tetapi karena dia tergoda, dia tidak bisa menahan godaan setan, maka dia termasuk orang yang oleh Allah wafatkan dalam keadaan kufur, naudzubillah. Ya. Kemudian kita dengar kisah bagaimana seorang muadzin itu yang tergoda dengan seorang gadis untuk dinikahi, kemudian dia murtad karena gadis cantik. Ya, memang laki-laki itu godaannya harta tahta dan wanita, wanita itu menjadi godaannya yang luar biasa, gitu ya. Akhirnya murtad, sebelum diapa-apain di malam pertama dia jatuh meninggal dunia. Nauzubillah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang termasuk zat pemberi hidayah, kita harus mohonkan hidayah itu tetap di dalam hati kita. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah itu datang kepada kita, ya, dan kita mohon kepada Allah dijauhkan. Di antara doa Nabi Daud yang juga dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran, ya Allah berikanlah kepadaku lisan yang zikir, wa qalban syakiran, dan hati yang bersyukur, wa badanan sabiran alal bala, dan diberikan badan yang sabar atas musibah yang menimpa. Yang keempatnya apa? Wa zaujatan sholihatan, diberikan istri yang salihah, ya, tuti'uni bi amril akhirah, yang membantuku dalam urusan akhirat.
Jadi 4 hal ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita ditunjukkan ke jalan yang benar, dikuatkan, dikokohkan iman Islam kita. Lisan yang zakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang Allah berikan, termasuk mohon maaf ujian, ya, ujian yang tidak kita anggap tidak enak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa segala sesuatu yang telah Allah takdirkan itu adalah kenikmatan bagi kita. Maka harus kita bersyukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita harus bersyukur, tahadus bi nikmat. Kita ungkapkan kenikmatan itu. Ketika Rasulullah mendapatkan kenikmatan, Rasul berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat ini Allah sempurnakan amal soleh. Gitu ya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan harus menjadikan kita tambah amal soleh. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, maka Rasulullah tetap membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang telah terjadi. Jadi pokok nama alhamdulillah gitu ya. Dan itu salah satu termasuk ahli surga yang akan dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah, yaitu orang yang senantiasa bersyukur. Jadi orang Sunda mah kumaha untung gitu ya kan, orang Sunda mah selalu aya kata untung gitu ya. Tabrakan jepret motornya rusak dia tidak apa-apa. Untung weh saya selamat. Jadi masih ada kata untung dan itu selalu bersyukur alhamdulillah. Jadi orang Sunda mah itu untung wae gitu. Ya untung wae dia apa? Ketika sakit parah gitu ya, alhamdulillah masih kena hirup gitu ya, alhamdulillah masih kena, selalu ada untung. Dan itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi. Kenapa? Kita tahu bahwa Allah memberikan takdir terbaik bagi kita. Maka kita pun memohon kepada Allah diberikan lisan yang syukur, yang senantiasa berzikir. Bahkan salah satu nasihat Rasulullah, kita mati dalam keadaan walisanaka ratban bidzikrillah. Hatimu, lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang bersyukur pun akan mendorong kita kepada ditambahnya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kita bisa tahu bahwa la in syakartum la azidannakum. Bahwa ciri kita bersyukur atau tidak, lihat aja apakah kita bertambah kualitas hidup kita atau tidak. Karena semakin bertambah syukur kita, Allah pasti tambah. Mohon maaf, kalau hidup kita sengsara, bisa jadi bukan karena Allah menyengsarakan kita, tapi karena kita kurang syukur. Karena janji Allah la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Kalau dalam ilmu kaidah bahasa Arab, la azidannakum, lam ini lam taukid, pasti. La azidannakum, di akhirnya ditambah nun taukid sakilah. Jadi 3 kali double, triple ya, triple kill kalau bahasa anak sekarang waktu. Jadi pasti ditambah. Jadi ketika kualitas hidup kita tidak bertambah baik, bisa jadi karena kita kurang syukur. Karena janji Allah la azidannakum, pastinya itu 3 kali. Ya, ditambah. Ya, dikuatkannya kuat sekali. Wala in kafartu inna azabi lasyadid. Tapi ketika kita berkufur kepada Allah atas nikmatnya, maka Allah merupakan zat yang akan menyiksa. Bisa jadi karena kita tidak bersyukur alias kufur, maka Allah tambah siksaan-siksaan itu. Ya. Kesulitan demi kesulitan itu menjadi salah satu hal yang memperingatkan diri kita. Ya. Maka berdoa kepada Allah, wa badanan sobiron, dan ya Allah berikan kepadaku badan yang sabar alal balai, terhadap musibah. Karena pun ada salah seorang sahabat Rasul ketika perang dia dahsyat sekali, tetapi ketika beres perang ya dia meninggal dunia. Kata para sahabat itu, dia pasti ahli surga. Kenapa? Karena begitu semangatnya berjuang membunuh orang-orang kafir. Kata Nabi, tidak, dia min ahli nar, dia termasuk ahli neraka.
Bagaimana dia termasuk ahli neraka? Begitu dahsyatnya perang. Kalau kami biasa-biasa saja. Kata Nabi, ketika dia terluka, dia tidak sabar dengan lukanya, dia bunuh diri. Tidak sabar dengan lukanya, bunuh diri. Dan itu termasuk hal yang patut kita doa kepada Allah, diberikan badan yang sabar. Jangan sampai punten jadi cangkeng seumur umur gitunya. Akhirnya ngarumas, keluar umpatan-umpatan, keluar keluhan-keluhan, tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nyeri nama yang biasanya penyakit menahun itu apa? Rematik misalnya atau apa gitu ya. Kita harus sabar dengan apa yang Allah timpakan kepada badan kita. Kenapa? Karena hakikatnya setiap hal yang menimpa diri kita, hal yang tidak baik, itu menjadi kifarat terhadap dosa kita. Jadi kita diberikan oleh Allah ada dosa yang tidak bisa cukup dengan istighfar saja, Pak. Jadi ada dosa yang tidak cukup. Rasulullah SAW tidak menyebutkan dosanya apa. Karena ada sebagian dosa yang tidak cukup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Tidak ada. Ada dosa yang tidak cukup dengan itu aja. Harus diganti dengan rasa sakit. Harus diganti dengan masyaqqah, dengan kesulitan dalam kehidupannya. Ketika dia sabar, insya Allah itu semua menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang terakhir, doa Kanjeng Nabi, wa zaujatan sholihatan, dan diberikan istri yang soleh. Mohon maaf Pak, istri terkadang bisa membuat seseorang korupsi, betul nggak Pak? Bisa membuat seseorang berbuat dosa karena istri yang tidak soleh, gitu ya. Karena istri yang tidak perhatian, tidak peduli dengan keadaan suaminya. Maka doa ini menjadi salah satu kenikmatan. Bahkan Rasulullah SAW di antara 4 ciri min alamatis sa'adatil mar'i, yaitu antakuna zaujatuhu sholihatan, diberikan istri yang soleh. Betul Pak? Istri yang solehah gitu ya, membuat hati kita tenang. Walaupun kita dalam keadaan sulit apapun gitu ya, akan ditenangkan oleh istri solehah. Maka jangan asal Pak, jangan asal kalau menikah itu bapak-bapak sudah menikah ya. Gimana kan kalau sekarang saya terlanjur memilih istri yang salah? Maka berdoa aja kepada Allah diberikan hidayah. Ya, jangan sampai kita bertengkar dengan istri kita, doanya ya Allah ganti istri saya ya Allah, gitu ya, pengen ganti istri gitu ya. Jangan salah Pak. Kalau jodoh kita itu istri kita yang sekarang itu selamanya akan, cek orang sudah awet aja, pasti awet terus. Kenapa? Minta istri yang baru, cek Allah ini istri kamu, takdir istri kamu ini. Maka doanya apa? Ya Allah jadikan istriku ini istri yang solehah. Ya, kalau dia belum mendapat hidayah, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Karena pun tanpa istri yang solehah lebih paham daripada bahasa lisan. Bahasa hati itu lebih kuat, Pak. Bahasa cinta itu lebih kuat. Kita ngerti, kita sedang menemui istri kita, paham, oh suami saya itu bahasa hati lebih kuat daripada bahasa lisan. Karena terkadang pun bapak-bapak kan jarang diomongin ya kalau ada kekecewaan ya. Jarang ngomong pengennya gimana sih saya, tapi susah mengungkapkan ke istri kita. Maka kita doa kepada ya Allah berikan istri saya istri yang salihah yang dia tahu apa yang menjadi keinginanku. Ya, jangan minta ya Allah ganti istri yang baru ya. Nanti masalah nanti lah. Jadi awet derajat nanti. Ini takdir kamu istrinya. Ya tidak jarang sekarang kan istrinya ada masalah dengan istri pun kan cari istri yang lain ya. Akhirnya pasiennya tambah gede, bertengkarnya tambah besar. Akhir ujungnya cerai lagi dengan istri yang baru, balik lagi ke istri yang lama. Karena memang istri kita itu jodohnya, gitu ya. Dan betul Pak, dengan ganti istri belum tentu lebih maslahat, gitu ya. Saya sudah beberapa kali menjadi konsultan untuk para suami yang berpoligami. Kalau saya poligami belum perlu Pak, ya karena poligami bagi saya itu syariat agama yang kalau diibaratkan itu adalah pintu darurat. Jadi dibuka kalau dalam kondisi darurat. Kalau saya emang nggak ada daruratnya Pak, itu nggak ada, itunya belum ada darurat, jadi belum perlu gitu. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang memang ini darurat nih, kalau tidak poligami akan jadi masalah nanti, bisa dia berbuat zina dan lain sebagainya, maka poligami menjadi salah satu syarat.
menjadi salah satu cara untuk terlepas. Saya konsultasi rata-rata, punten mohon maaf, yang berpoligami itu bukan karena darurat, tapi rata-rata karena godaan nafsu saja. Itu syahwat saja. Punten, istri yang ini, yang satu, yang pertama ini sudah mencukupi kebutuhan punten, dilayani lahiriah batiniahnya. Apa yang kurang? Bahkan punten ketika menikah tanpa izin itu menjadi kurang masalah. Walaupun pun dalam poligami itu izin istri pertama bukan syarat, tapi maslahat, Pak. Karena ternyata tanpa izin jadi pasya. Jadi akhirnya tidak maslahat. Pasti banyak itu. Sehingga saya menjadi konsultannya ya, kata saya itu salah satu niat awal gimana? Kenapa kita berpoligami? Karena guru-guru saya yang berpoligami, seandainya ketika berbicara gitu ya, seandainya saya bisa mengulang waktu, saya tidak akan berpoligami. Kenapa? Karena ya itu salah satunya. Dalam Al-Quran disebutkan kalau kita tidak bisa adil, dan keadilan itu sangat sulit diberikan, terutama untuk hal yang tidak urgen, tidak darurat, itu susah sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan istri yang sholihah, yang mendorong terhadap kemaslahatan dunia akhirat kita, yang mendukung terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita termasuk ahli sa'adah, kepada ahli kebahagiaan, ahli jannah, dan kita lakukan itu dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dan dikuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya, berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taubatan qabla maut, dan Allah berikan kepada kita husnul khotimah di hayat kita, dan Allah tetapkan kita sebagai seorang yang beriman dalam keadaan hidup kita, saat mati kita, dan di dunia akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.